Oke teman-teman, jadi banyak yang nanya staking origin ini bisa jangka panjang nggak? Jadi kalau suatu project real yang betul-betul tidak bisa diintervensi oleh developernya dan dana deposit kita jelas masuknya ke wallet pool dan dia berjalan otomatis ya di dalam blockchain, jadi staking itu sudah bisa dipastikan bisa berjalan jangka panjang, sama kayak mining BTC. Mining BTC ketika Satoshi membuat 21 juta keping BTC, 1 jutanya ditaruh di wallet pribadinya Satoshi dan 20 jutanya ditaruh di wallet pool BTC yang ada di dalam blockchain, di jaringan blockchain yang dia buat juga. Nah 20 juta ini dia nggak bisa ambil. Nah 20 juta mining BTC ini bisa diambil yaitu dengan cara smart contract, algoritma smart contractnya membuat mining atau validasi. Jadi orang-orang yang mining BTC itulah yang mendapatkan BTC gratis. Nah jadi saat itu ya, nah dulu per satu blok BTC itu menghasilkan 10 menit itu menghasilkan 50 BTC. Jadi setelah halving kedua, per satu blok BTC yang pecah ya menghasilkan 25 keping BTC per 10 menit blok yang pecah. Nah jadi terus seperti itu. Jadi orang-orang yang mining BTC itulah yang mendapatkan BTC itu menjadi gratis. Nah sekarang sudah 4 kali halving, berarti setiap 10 menit satu blok BTC yang pecah itu yang terbagi dua itu adalah menghasilkan 6,25 BTC. Jadi 50 halving pertama pecah menjadi 25, halving ketiga 12,5, halving keempat adalah 6,25 BTC per 10 menit setiap blok BTC itu pecah. Jadi itu yang membuat orang-orang yang mining BTC mendapatkan BTC menjadi gratis sampai kapan? Sampai BTC-nya habis tertambang ya. Jadi nambang BTC itu sebenarnya adalah melakukan validasi ya. Jadi komputer-komputer yang melakukan validasi itulah mendapatkan BTC menjadi gratis. Dari 2009 sampai sekarang 16 tahun BTC itu tertambang, itu sudah lebih daripada 18 juta dari 20 juta BTC yang ada di wallet pool itu sudah keluar. Sudah didapat oleh para miner di seluruh dunia. Dan sisanya 1 juta lebih, hampir 2 juta itu akan habis sampai tahun 2140. Kenapa? Itu yang dinamakan transaksi full blockchain. Artinya transaksi ini nggak bisa di stop oleh yang membuat project crypto tersebut gitu ya. Nah di sini dimana yang membuat BTC itu adalah Mr. Satoshi ya. Nah begitulah yang terjadi dalam suatu staking ya. Jadi kalau kita membeli aset kripto, ya, Anda membeli BTC, Anda seperti membeli tanah. Tapi kalau Anda memining BTC itu seperti Anda punya kontrakan, ya. Nah sama ketika di sini ada orang yang nggak mau staking origin, staking LGNS, dia seperti kayak membeli tanah, dibiarin ya nggak menghasilkan apa. Tapi kalau dananya di stakingkan, dia akan menghasilkan per 8 jam yaitu LGNS gratis. Nah yang pertanyaannya adalah ada nggak staking itu bisa berjalan dalam jangka panjang? Ini teman-teman kita bisa lihat ya. Ini ada satu token AWET ya. Jadi kita bisa lihat ya. Ininya besar sekali, liquidity-nya 166 juta dolar, harga 1986 ya, dari 3.000-an ya. Jadi dan market cap-nya 5,7 miliar dolar atau 8 triliunan lebih ya, 8 sekian lah. Transaksi per 24 jamnya itu adalah 192,5 ya. 192 juta dolar, 192 juta million ya. Itu setara dengan sekian ya, hitung-hitungannya ya. Dan sudah berjalan berapa tahun? Hampir 4 tahun. 2 bulan lagi 4 tahun. Jadi kalau Anda mendapatkan satu proyek-proyek yang real, Anda bisa mendapatkan dalam jangka panjang. Soal penurunan harga seperti ini ya, dari harga awalnya 3.600, 4.000, sekarang menjadi 1.900 nggak masalah. Kenapa? Karena dalam kurun waktu 3 tahun, 10 bulan, ya orang itu terus mendapatkan hasil daripada staking tersebut ya. Dan total stakernya, holdernya sudah 1 juta, hampir 1.400.000-an ya. Tepatnya 1.356.000. Jadi kalau kita lihat volume transaksinya begitu besar ya teman-teman ya. Tadi hitung-hitungan tadi ya, saya nggak hafal hitung-hitungannya di sini. Jadi kalau kita lihat
harganya ya, baik kita lihat dari harga tokennya 1986 USDT atau 32 juta per satu token. Liquidity poolnya 166 juta dolar, setara dengan 2,7 triliun. Dan kita lihat volume transaksi 24 jam itu kurang lebih 3,1 triliun ya. Jadi 192 juta dolar setara dengan 3,1 triliun, dan market cap-nya 5,7 billion ya. Billion itu miliar dolar ya, setara dengan 93 triliun ya. Jadi ini transaksinya jauh lebih besar ya. Ini luar biasa, dan sudah 4 tahun berjalan ya, 4 tahun kurang 2 bulan ya, tepatnya 3 tahun 10 bulan teman-teman ya. Jadi hampir 4 tahun. Jadi orang-orang yang mau mining yang staking di staking ini, token WETH ini ya, mereka menikmati dalam jangka panjang walaupun harga turun ya. Jadi harga turun itu satu hal yang biasa, dalam harga turun dan naik dalam staking itu ada satu hal yang biasa ya. Tapi sebesar-besar transaksi yang ada di dalam token WETH ini itu tidak bisa mendapatkan ranking 1 dalam algoritma daripada DEX Screener. DEX Screener ini satu aplikasi pencarian token di wilayah DEX di seluruh dunia yang terkenal, yang dipakai oleh para cryptocurrency di dunia dalam menganalisa suatu koin, baik yang mereka melakukan trading apa dan sebagainya, macam-macam ya. Jadi kita dilihat di sini dia tidak memiliki ranking ya. Jadi pairingnya WETH USDT ya. Jadi ininya exchange di wilayah DEX-nya itu dia menggunakan Uniswap ya. Jadi tapi kita lihat ya, dengan holder sebanyak ini, dengan 4 tahun, berapapun harga yang terjadi, keuntungan jangka panjang dalam hasil staking per harinya mereka dapatkan selama hampir 4 tahun ya. Jadi kalau masuknya di tahun kedua ya selama 2 tahun. Yang masuk di tahun pertama setelah 1 tahun baru dia buka staking tersebut, dia dapat ya 3 tahun selanjutnya gitu, dan terus berjalan gitu ya. Nah sekarang kalau kita bahas juga teman-teman mengenai staking origin ya, yaitu tokennya LGNS ya. Jadi kita lihat yang satu hal yang luar biasa ya, walaupun volume transaksinya kita lihat dalam 24 jam. Jadi kalau melihat satu staking itu baik apa tidak ya, luar biasa atau tidak, kita lihat volume transaksi dalam 24 jam. Ini 24 jam ini 9,4 juta dolar ya, 9,4 juta dolar. Liquidity-nya 61,8 juta dolar ya, atau million ya. Harga 17,3 ya saat ini di screenshot, sekarang 16. Dan market cap-nya 576 juta dolar, 576 million ya. Dan kalau kita lihat holdernya baru 400.000 ya, jadi sepertiganya daripada staking daripada WETH tadi yang sudah 4 tahun kurang ya. Dan kita bisa lihat ya teman-teman ya, jadi dengan volume transaksi tidak lebih besar dibandingkan staking yang tadi, tapi yang luar biasa di staking origin ini dia mendapatkan ranking 1 untuk jaringan Polygon dari algoritmanya DEX Screener. Jadi ini bukan token sembarangan, ini bukan token main-mainan, ini bukan token BO gitu ya. Jadi real project crypto ya teman-teman ya. Jadi staking origin ini kelebihannya adalah dia auto compound ya. Jadi itu yang salah satu yang membuat walaupun harga turun, tetap dalam jangka panjang kita dapat keuntungan. Karena dengan volume transaksi sebesar ini teman-teman ya, kita bisa lihat tadi transaksinya kurang lebih sekitar dengan market cap 576 million juta dolar ya, atau 9,3 triliun market cap-nya ya dalam 1 tahun 15 hari. Volume perdagangan dalam 24 jam kita bisa lihat 7,7 juta dolar, setara dengan 153 miliar transaksi per harinya token LGNS. Jadi ini bukan token-tokenan yang Anda lihat di BO ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi real Anda bisa baca datanya itu di DEX Screener, dan ranking 1 teman-teman ya. Jadi ranking 1, liquidity poolnya juga luar biasa, 61 juta dolar ya, 61,8 itu setara kalau dikalikan dengan rupiah, jadi dana ketersediaan untuk Anda mencairkan itu setara dengan 1 triliun
rupiah ya. Jadi kalau dana Anda 1 miliar ya nggak ada masalah gitu ya. Dan ranking 1 di Dextrainer teman-teman. Jadi kelebihan daripada Staking Origin ini kita tahu